Dan Aura mengamankan hero-hero yang cukup kuat. Tapi fakta dari prediction yang 92% tadi bakal kita langsung lihat di Land of Dawn. Langsung saja kita ke match yang pertama di hari ini. Aura Fire versus Alter Ego. Yoi, sudah ada Van Armstrong di mid lane, tentunya akan menjadi support bagi jungler dari mereka kali ini. Dan juga Ahmad dengan Weng-Wengnya, Kabuki dengan Benedettanya. Betul, bukan sembarang betul. Van Armstrong di arah mid lane bakal coba untuk melakukan clear minute terlebih dahulu. Dan lihat burungnya disetrum. Ini petir, bukan sembarang petir. Cassius, iya. Jalannya masih malu-malu ya kalau Ngelek, dilihat ya. ala-ala ngelek. Ini skin baru Roger nih bos. Ini sumpah, ini skin ini keren banget bro. Parah. Roger Tank. Roger Tank juga kemarin berhasil ya. Iya, Belum kemarin. coba aja, belum ada yang coba kan. Itu Iya. impact banget sih ternyata. Impact banget ternyata kita pakai itu ya. Impact banget. By the way, thanks to Rainbow ya, yang kali ini mempopulerkan sekali yang namanya Cecilian Gold Lane dan Vans. Amankan Cecilian Gold Lane-nya. Untuk late game lebih secure banget sih. Apalagi melawan one-one, mau nggak mau dia punya range yang cukup tinggi dan optimal untuk nge-pop. Benar banget. Dan yang kali ini bakal coba untuk clear minute terlebih dahulu. Agak cukup pasif di gameplay kali ini dan bahkan dari seorang Leo Murphy sudah harus mengeluarkan flickernya. Dia sudah harus tidak ada flicker lagi dan belum ada backup sama sekali di arah mid lane. Leo Murphy bakal coba di take down. Kali ini nggak bisa terlalu offside. Pasro menuju, tapi ada Cassius di sana. Pasro dan Variety melakukan cover yang baik di arah mid lane. Leo Murphy akan di take down begitu saja. Perfect didapatkan oleh tim Aura Fire. Benar banget, tadi setup yang sangat baik dan juga cover yang dilakukan oleh seorang Variety benar-benar mantap sekali. Dan kita lihat kali ini Godiva mencoba untuk dihajar oleh Selly Boy. Selly Boy nggak ada cover di sana. 4 orang mencoba untuk menghajar Selly Boy dan akhirnya Roger, bukan sembarang Roger, harus pulang. Tapi sayang sekali kali ini 2 poin kill yang diamankan oleh seorang Fastro, bukan seorang Variety. Aura Fire di early game malah membungkam Alter Ego yang bahkan Selly Boy yang kita tahu sulit banget untuk di take down karena di cover dengan sangat baik. Kali ini harus dimakan 1 kali ini. Ini kredit banget buat Variety ya, kalau aku lihat dia benar-benar enjoy banget di MPL kali ini. Karena ini debutnya dia juga udah bisa menunjukkan dengan 2 assist di menit ke-2,5 ini. Yes, bukan hanya itu aja, tapi Turtle udah di setup sama tim Alter Ego. 4 player tim Alter Ego sudah berada di arah top lane. Ini siapapun yang masuk nggak ada permisi bakal coba di take down asal-asalan. Cassius sudah ada di rumput, Leo Murphy, Selly Boy di sana. Cassius sudah mencapai dari STK belum dikeluarkan, ternyata hanya untuk mengusir Murphy di sana. Kayak Riva harus ditubahkan di arah River oleh dari tim Alter Ego. Iya, bakal coba masuk dengan Paul Starmulnya, bakal coba menghajar seorang burung dari Fatron dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Selly Boy bakal fokus ke arah Turtle terlebih dahulu kali ini. Bener banget, ada Fatal Strike dikeluarkan juga dan kali ini Leo Murphy-nya terlalu offset dan bisa dengan Retribution. Lihat poinnya tapi ternyata di sana dipecat berangkat seorang yang dipaksa ke arah belakang. Bahkan dia bertumpah Kabuki save the day. Tapi harus merubahkan 2 player dari tim Aura Fire. Alter Ego mengamuk kali ini Selly Boy dan Miracle Boy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Sang serigala berbulu domba mengamuk. Au! 2 kill sudah bisa diamankan oleh seorang Selly Boy without dia melakukan retribution tadi ke arah Turtle dan bisa diamankan Turtle yang pertama untuk Alter Ego. Yes, bukan hanya itu aja. Di arah bottom lane sepertinya Ahmad tidak berada di posisi yang cukup baik. Melihat Ahmad pun tidak punya level yang lebih unggul dibandingkan Fastron. Mereka sama, jadi bisa dibilang mereka equal dari gold lane. Belum ada rotasi ke arah gold lane sekalipun. Dan Alter Ego masih bermain cukup pasif untuk di match kali ini atau di game yang pertama nih Gio. Iya, aku ngerasa memang Alter Ego ini adalah tim yang sangat-sangat jarang untuk melakukan war besar-besaran sebenarnya. Wow, bagus banget ditabrak pakai kapal langsung di retri dan berhasil dapatkan 1 Little Wonder oleh seorang Variety. Yap, berada di posisi yang cukup baik. Ada Godiva udah melakukan rotasi ke arah top lane. Kabuki bersama dengan Variety. Ya, what are you doing dari top lane? Selalu offset, berhasil di take down begitu saja oleh para pemain dari tim Aura Fire. Iya, positioning dilakukan oleh seorang Selly Boy Jam kami di sana. kali ini kalikan posisi menunjukkan seorang Variety 35 apapun yang terjadi. Variety one last hit, masih ada 1 more yang ditelan tapi final round straight dari seorang Cassius. Save the day, mencoba disunat. Cassius yang menghindari 1 buah slash dan bahkan dengan flickernya Cassius berhasil menggocek Kabuki dan dibalikan keadaannya Selly Boy. Bakal dikasih ke arah seorang Selly Boy. Nice. Selly Boy dan Miracle Boy memakan 2 poin kill kali ini Kio. Iya, 4 kill sudah bisa diamankan Selly Boy. Kali ini dia mencoba untuk mengambil buff milik seorang Variety. Jadi dia akan sedikit kekurangan baik sekali untuk Variety ya. Dia kurang baik mendapatkan farming kali dan
Kalau kita lihat di bottom lane sudah ada yang melakukan rotasi ke bottom lane akan berhadapan dengan Fast, dan kalau kita lihat Ahmad berarti akan ada di posisi top lane. Kalau misalnya Gio sadar ya, Ya, tadi sebelum adanya Mandiri Turtle Game kan kita ada fight ya. ya. Nah, fight-nya itu kalau Gio sadar, Cassius pakai flicker ke rumput tapi dia diem. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena dia tahu Kabuki bakal ngincar tapi jarak Phantom bakal coba di backup, begitu saja yang menjadi pilihan. Seperti kata Profesor KB, waste to victory dari tim Aura Fire. Mereka benar-benar memakan seorang Yam. Ya. Udah dimakan bahkan sampai 3 kali offlaner dari tim Alter Ego kali ini Profesor. Iya, ini sangat buruk sekali ketika kita ngomongin masalah Esmeralda yang ditekan terus-terusan. Karena dia juga tipikal hero yang sangat membutuhkan item. Item dependent banget. Kalau seandainya dia udah jadi Oracle, mungkin beda. Mungkin bakal lebih tanky. Tapi Yes. sekarang, dia baru jadi Enchanted Talisman. Dan ini masih jauh banget dari item scale yang memang bakal jadi puncak dari power picknya Esmeralda sendiri. Wow. Menuju ke arah Blade of Despair dari seorang Variety. Tapi di sini Sally Boy dan Medical Boy menuju ke arah Windwalker. Bisa dibilang damage dari supportnya udah cukup sakit dengan ada Clock of Destiny. Dan dari seorang Kaja udah punya... Oh, dilempar begitu saja dengan flicker yang cukup baik dari seorang Fan. Harus ditumpangi Sally Boy. Leo Murphy flicker down langsung aja di sini dibalikan keadaannya. Harus menumbangkan satu buah Sally Boy dan Miracle Boy. Gajah ditumbang. What a play from Sally Boy dan Miracle Boy. Gila. Keren banget. Gila, tukang somai kecebur gang. Oh my god, bener banget, Sally Boy ini bener-bener Miracle Boy banget. Dia bisa di saat kesulitan tadi menghabiskan 2 orang sekaligus dengan Lincoln Post. Dan kali ini kalau terlihat Kabuki yang sudah ada di mid lane akan menjadi target dari Cassius dan juga Sally Boy masih bisa mundur ke belakang. Tapi Voice langsung mendekati begitu saja PDS ke belakang. Kabuki berhenti pergerakannya tapi ternyata masih bisa diselamatkan. Yang harus memilih mundur dengan satu buah flickernya dan berhasil ditumbangkan begitu saja. Amat jarak top lane. Nah, seorang Leo Murphy, Revitalize terbuka. Masih sabar dari seorang Godiva. Mencoba di cover. Ada Fast, ada Variety. Amat langsung crossbow ke arah belakang. Tapi ternyata gak berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Meanwhile, Leo Murphy mencoba dikejar. Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Disabet begitu saja. Where is mommy and my daddy di arah top lane. Where is my auntie and my uncle? Sementara itu di bottom lane sudah ada Sally Boy yang mencoba untuk objektif gaming. Dan kalau kita lihat Cassius ya harus segera pulang. Kalau nggak dia akan meninggoy di tangan seorang Van Strong kali ini. Masih ada Wings by Wings sudah pulang. Lihat, sang serigala mengamuk kali ini. Burungnya bakal coba dikejar menjadi satu buah santapan lezat. Dan ada Variety juga di sana. Hati-hati. Sally Boy hampir saja memakan 2 poin di arah top lane dari Aura Tadi Fire. ada Lightning Ball, jadi kena slow sedikit. Dia nggak bakal bisa ngejar. Iya, hampir aja tuh. Dan kita lihat turtle yang ketiga sudah mulai hadir. Replaynya silakan Profesor KB. Ya, ini satu team fight yang menurut aku catat ini jadi kerugian. Karena ini 1 tukar 3. Untuk dari teman-teman tim Aura Fire yang harus terpick off 1 demi 1 ketika Sally Boy-nya memanfaatkan Lycan Punch dengan immune-nya. Yes. Lycan Punch itu kalau nggak ada Lycan Punch itu beda cerita sih, itu kasusnya beda banget. Dan bahkan gue sendiri kira 1 turret damage-nya tuh lebih masuk sebelum ada, dan ternyata freestyle dulu bos. Berarti dia ke Leo Murphy, pas lagi menjadi pilihan, langsung band vision tapi ternyata gak bisa bersama gitu saja. Di menjahat sekarang Sally Boy dari Kabuki dibalikan keadaannya, masih berubah menjadi manusia, dilempar ke arah belakang. Sally Boy masih bertahan, PDS ada Kabuki dengan 1 buah executor shutdown secara Sally Boy dan Medical Boy dalam top lane. Iya, tadi posisi yang dilakukan oleh Sally Boy sangat sedikit offside ya. Kalau kita lihat bisa diamankan oleh seorang Kabuki. Dan kali ini Kabuki akan berhadapan dengan Ahmad dan juga seorang Jawhead Leo Murphy. Ini bahaya banget positioningnya, harus benar-benar dijaga. Dan sementara itu kalau di bottom lane, Variety bersama dengan Godiva harus melakukan defensive lane terlebih dahulu. Fans kali ini udah benar-benar dijadiin santapan lezat. Dia udah punya lightning function sama kayak seorang Parsha dari Cassius. Dan kali ini Ahmad gak boleh seorang diri kayak gitu sih. Ahmad bakal coba dihajar. Langsung ada Variety di sana, tapi ternyata ada Leo Murphy. KB crossbow dari belakang dari seorang Ahmad berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Aura Fire kali ini kehilangan Variety. Harus memilih untuk mundur terlebih dahulu. Kalau mereka terlalu memaksakan kayak seperti ini, Variety terlalu offside, ini nggak bagus banget. Karena lagi dan lagi mereka itu punya damage di late game, mereka punya ada high groundnya, tapi untuk ngedive mereka cuma punya Van Strong yang bisa paksa dengan defense adjustment-nya. Kalau mereka paksakan Kabuki, mereka bakal bisa kehilangan Kabuki. Iya, barusan juga terjadi ada Feather Ice Strike dikeluarkan oleh seorang Cassius. Ini bahaya banget. Dan kita lihat sekarang Ahmad yang berada. Oke, Godiva mau kemana? Gak boleh pulang, maunya digoyang. Crossbow yang udah ada, langsung ada Panah Asmara di arah mid lane, memilih untuk clear minion saja kali di Gio. Iya, kalau misalnya dia memaksa untuk crossbow tank pasti nggak akan dapat juga. Dan sementara itu kalau lihat Kabuki menjadi target berikutnya ada Sally Boy dan juga Yam. Kali ini belum ada Falling Star Moon dikeluarkan oleh Yam. Masih mencoba untuk melakukan setup terlebih dahulu. Mandiri Lord Camp sudah muncul, para pemain dari tim
Alter Ego memilih untuk melakukan fokus, push di arah top dan di arah bottom. Lordnya belum dicolek sama sekali. Leo Murphy udah tahu keberadaan dari tim Aura Fire di depan sana. Bakal coba dilempar. Lihat Leo Murphy mengarah ke arah Van Strong. Defense Judgment sudah ada kali ini. Hati-hati siapapun yang bakal coba dipaksa. Sepeda ST ke arah belakang yang mengkeker poin Starmoon-nya. Langsung menuju ke arah tengah. Ternyata flicker digunakan untuk kabur begitu saja. Yap! Tidak berhasil mendapatkan poin sama sekali di arah mid lane. Iya, Yam ini belum mendapatkan 1 poin kill, tapi dia benar-benar membuat kontribusi ketika ada war datang. Dia sangat sigap dan kali ini kita lihat Sally Boy, Leo Murphy dan juga Cassius Buset, sudah mengamankan cepet dirinya ke banget. arah Lord yang pertama. Yes, Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di lane of dawn. Bahkan dengan cepat diamankan oleh tim Alter Ego. Iya. Alter Ego ingin memantapkan diri, dia nggak mau ngasih snowballing untuk Aura Fire. Karena ada seorang Benedetta, ada juga YSS, dan bahkan Fans di high ground-nya sakit banget damage-nya Pak Profesor. Benar banget, dengan perbedaan network yang kali ini udah jauh banget, 7.000 network dengan total 5 turret yang didapatkan. Ditambah dengan damage deal yang dikeluarkan dari Cassius. Ini aku bisa dibilang 1 kali Feather Airstrike kena 4 kayak gitu. Aura Fire nggak bakal bisa fight gede sih. Mereka nggak boleh ada yang kena poke sama sekali. Karena ini artileri dari Cassiusnya sendiri benar-benar langsung ngincar ke arah belakang. Oke, minion sudah bergerak, super minion di 3 lane yang berbeda. Sedangkan Bapak Lord yang terhormat di arah top lane bakal coba fokus menuju ke arah inhibitor yang dimiliki dari tim Aura Fire. Alter Ego, Mountain Shocker telah dibuka, vision jelas telah diberikan oleh tim Aura Fire kali ini. Bapak Lord sudah mulai masuk, gak ada yang terburu-buru, dan PDS yang dibuka hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Aura Fire. Meanwhile, Super Minion berhasil mendapatkan 1 buah, 1 turret, tier kedua di arah mid lane dia. Iya benar banget, dan kali ini masih berjalannya minion ini cukup merepotkan bagi tim Aura Fire udah bakal coba setup kali ini Falling Iya. Star bersama dengan PDS, kombo-kombo campur di arah belakang sana. Bahkan udah mulai masuk dari tim Alter Ego. Ada Kabuki mencoba untuk melakukan clear minion tapi ternyata gak berhasil. Usahanya sia-sia seperti Chat mantan yang hanya dirit saja. Bener banget, sangat sia-sia. Dan kalau kita lihat jaga objektif yang sudah dihancurkan dari top lane kali ini menuju ke bottom lane di sana, masih bisa di defense dengan baik sekali oleh Variety, Fans, dan juga Fans. Mereka harus melakukan strategi yang lebih ini baik lihat karena udah banyak yang ngumpul nih di 4 Ini orang Lord di bottom Advantage lane. ini buat kalian yang belum tahu, nanti aku bakal jelaskan setelah team fight kali ini. Bakal dilempar belakang, ada Pastor, dilakukan post, baru 1 poin. Kabuki menuju ke arah Murphy, masih punya 1 buah flicker dan bahkan kali ini Aura Fire harus kehilangan 1 poin. Lihat, mereka bakal fokus karena ini inhibitor turret di arah mid lane. Cassius sudah standby on position. Ada Ahmad juga, Variety. Ada 1 buah Polestar ke arah belakang, menuju ke arah seorang Fun. Lihat post ke arah seorang Fun, Sakaratul Maut, Telepon dari Miracle Boy. Kembali ke berbadan, Bulan dan Godiva pun ternyata tidak bisa maju terlalu dalam. Terlalu sakit damage yang diterima oleh seorang Godiva. Yoi, tadi bener-bener buying time yang dilakukan oleh seorang Yam tuh bagus banget yang Falling Star Moon ke dalam untuk membiarkan Ahmad melakukan penetrasi ke arah mid lane-nya, mid Yes. turret terakhir. Dan Lord Advantage ini adalah keuntungan yang didapatkan ketika Alter Ego berhasil mendapatkan Lord. Iya. Itu dihitung dari Lordnya hidup sampai Lordnya mati. Oke. Dari mulai turret, minion, kill, apapun itu 4.000 gold, tapi ternyata Falling Iya, Star di arah Falling Star belakang. Oh, ternyata bottom lane. Dia harus mundur terlebih dahulu menggunakan flickernya. Kabuki menuju ke arah seorang Aman, tapi Aman masih bisa bertahan dengan cukup bebas. Ada cross bomb yang telah dikeluarkan, tapi kali ini Kabuki berhasil kabur. Gak berhasil di take down begitu saja. Dan Fire ST 1 buah ia kotok dari Cassius membuat Variety harus pulang ke arah base Gio. Iya, Feather Airstrike-nya ada terus untuk membuat para pemain Aura Fire menjaga jarak. Dekat ini udah ada Mountain Shocker dikeluarkan untuk melihat vision di mana letak-letak pemain-pemain Alter Ego berada. Sementara itu minion sudah mulai masuk dari top dan juga bottom lane. Ini harus bahaya banget sih. Ini harus jaga-jaga banget maksudnya dari tim Aura Fire sebelum nantinya ada peperangan yang bakal di-setup oleh tim Alter Ego. Yes, benar banget. Tapi kali ini mereka masih setup mungkin dari Leo Murphy bakal menunggu flickernya terlebih dahulu sebelum melakukan team fight. Dan Ahmad masih juga punya 70 detik bersama dengan seorang Yam dari Aura Fire. Mereka nggak boleh terlalu offside. Dan Van Strong harus bisa dapetin momentum. Harus bisa mendapatkan 1 buah poin. Tapi Cassius mengusir mundur dan berhasil ditangkap begitu saja. Poin sama ke arah belakang, satu didapatkan. Tapi ternyata Telepon dari mereka bakal coba untuk mendatangi 1 poin. Winter Stranger hanya untuk mendiamkan sarang Yam di sana. Double kill didapatkan, crossbow off dan ini bencana untuk tim Aura Fire. Dan ternyata Aura Fire masih bisa bertahan dengan ada 2 orang. Gold laner dan juga mid lanernya. Variety dan juga Fast masih mencoba untuk mempertahankan laning dan base mereka. Iya, ini aku rasa dia harus cepat-cepat melakukan Lord kalau dari Alter Ego sendiri. Dan sambil menunggu tim dari Aura Fire untuk respon terlebih dahulu, mereka harus melakukan
setup defense yang sangat-sangat baik. Tadi kalau aku lihat benar-benar ya, awal mulanya ketika Leo Murphy, Celsius itu ditarik sama seorang Kaja, disitulah mulai terjadi petaka yang terjadi. Yes, benar banget. Dan bahkan dari Ahmadnya juga di belakang udah ngasih damage ya kan. Iya. Kabuki, crossbow of tank sakit banget, tapi sayang sekali Vans masih dekat ke arah base. Tapi Vans udah harus hilang. Dan Variety sama Vans berhasil menyelamatkan base mereka. Tapi Lord yang terhormat di atas menit ke-12 udah di enhance kali ini dan itemnya silakan Profesor. Ya aku tidak kaget kalau selain nanti Ahmad bakal langsung nge-build ke arah si Helbert, mengingat ini Godiva-nya juga punya Revitalize, dan jangan lupakan juga bahwa kalau kita ngomongin masalah Variety dia juga bakal lebih mudah di take down, apalagi di sini dia hanya bermodalkan Will of Nature. Dan sementara itu Ahmad juga untuk dari segi emblemnya sih cukup menarik. Dia akan menambahkan sekitar 12% dari total damage yang dimiliki, tapi ternyata Malefic Roar Langsung banget coba Langsung diamankan, turret. tapi kali ini 3 lane yang berbeda sudah mulai masuk. Bapak Lontet terhormat sudah menuju ke arah base. Leo Murphy mencoba untuk melempar ke arah belakang. Kabuki berhasil ditangkap oleh seorang Leo Murphy. Godiva di depan sana dari Vitalize. Langsung ada pelaikan Pons memilih untuk mundur, tapi ternyata base tercoleng. Lihat ini bencana. Aura Fire kehilangan 1 game kali ini. But it's okay. Masih ada best of 3 series. Ternyata Alter Ego berhasil mengamankan dengan cukup cepat di game yang pertama. Setuju banget, permainan dari Alter Ego ini benar-benar baik sekali. Walaupun yang bermain ada Celsius dan juga ya mereka membuktikan kepada kita semua bahwa without Pai, without Udil, we can do this. Yes, benar banget. Ternyata walaupun habis pergantian pemain, tapi kali ini Alter Ego harus mengakui kalau Aura Fire alot. Alot. Mereka harus mengakui kalau Aura Fire ini sekeras itu. Parah.